البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan permasalahan hijrah, di mana kaum mukminin, yakni para sahabat radhiyallahu alaihim, ketika turun izin untuk berhijrah dari Mekah, maka dalam tarikh Islam ada beberapa hijrah yang dilakukan oleh para sahabat. Mujahid, ada 3 hijrah. Yang pertama, hijrah ke Habasyah. Terus hijrah ke Habasyah yang kedua lagi. Terus hijrah ke Madinah. Baik, ijlis. Indak ya Humam. Berhubungan dengan hijrah ke Habasyah, yang pertama kali berangkat siapa? Nah, yang pertama kali berangkat adalah Utsman bin Affan bersama dengan istrinya, yaitu Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusul oleh rombongan berikutnya siapa? Indak ya Nabil. Abdullah bin Mas'ud bersama dengan 80-an sahabat. Na'am. Siapa saja di antara mereka yang masyhur selain Abdullah bin Mas'ud pada rombongan yang kedua ini? Bersama beliau siapa? La. Siapa selain Abdullah bin Mas'ud? Indak Muhammad kum. Baik. Adapun yang ikut hijrah ke Habasyah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ja'far, Utsman bin Mad'un, Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Abd ibn Urfutah. Abd ibn Urfutah. Yang diingat-ingat yang paling masyhur siapa tadi? Ibnu Mas'ud, Ja'far ibn Abi Thalib, kemudian Abu Musa al-Ash'ari, Utsman ibn Mad'un. Ini tokoh-tokoh dalam hijrah ke Habasyah. Juga dari pelajaran yang lalu kita ketahui di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah hijrah ke Habasyah siapa? Indak ya Rifki.
Tayyib, Ummu Salamah. Injelis. Sekarang kita lanjutkan. Man huwa malikul Habasyah alladhi awa sahabata wa dafa'a anhum. Siapa itu Raja Habasyah yang melindungi para sahabat dan membela mereka? Telah kita lewati kemarin, wal jawab An-Najasyi radhiyallahu anhu. Dan telah kita jelaskan bahwasanya Najasyi adalah laqab untuk penguasa negeri Habasyah. Naam, dan Najasyi yang dimaksud di sini namanya telah di murajaah tadi siapa? Ashamah. Namanya Ashamah An-Najasyi. Seorang raja yang bijaksana yang dengan sebab perlindungan dia kepada kaum muslimin, walaupun asalnya ya berdasarkan apa? Berdasarkan kebaikan saja, karena ada orang minta perlindungan dan mereka adalah orang-orang yang baik, maka beliau lindungi. Karena saat itu Najasyi negerinya menganut agama Nasrani. Agama Nasrani. Namun dengan sebab itu, yarhamukallah, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada raja tersebut sehingga beliau masuk Islam. Walaupun rakyatnya juga para pembantu-pembantu di negerinya, mereka tidak ikut masuk Islam. Tapi dengan keislaman dia, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala kokohkan. Kekuasaannya dikokohkan, berbeda dengan Hirakl. Hirakl seorang yang dikenal cerdas, tapi dikarenakan dia ketika mau masuk Islam padahal tahu yang dibawa oleh Nabi SAW itu hak. Tapi ketika mau masuk Islam dia masih menimbang-nimbang, apakah ketika aku masuk Islam para rakyat kemudian para menteri-menteri masih tetap akan taat atau tidak. Maka dia mengetes, dan ternyata ketika dia mengucapkan bahwasanya di bawah Muhammad itu hak, semuanya bubar, ribut dan seterusnya. Akhirnya kemudian dia tidak meneruskan niatnya untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjelaskan bahwasanya itu hanya usaha untuk menguji kesetiaan mereka terhadap agama mereka. Tapi dengan sebab itu malah Allah Subhanahu wa taala cabik-cabik kekuasaannya menjadi hancur. Demikianlah hikmah ikhwani fillah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kekokohan manusia di muka bumi di antara sebabnya adalah iman dan amalan saleh. Dan sebab kehancurannya tatkala meninggalkan itu. Wa dalilu haditsu Ummi Salamah radhiyallahu anha fi qissatil hijrah ila al-Habasyah. Dalilnya adalah hadis Ummi Salamah tentang kisah hijrah menuju ke Habasyah. Wa fihi qalat lamma nazalna ardal Habasyah jawarna biha khaira jarin an-Najasyi aminna ala dinina wa abadna Allaha la nu'dha wa la nasma'u syai'an nakrahu. Ini menunjukkan negeri yang begitu tentram dan yang menghormati para pendatang. Ummu Salamah mengatakan, tatkala kami tiba di negeri Habasyah, kami bertetangga atau kami mendapatkan perlindungan dengan sebaik-baik perlindungan, yaitu
Najasyi. Sebaik-baik orang yang melindungi. Taib. Kami mendapatkan keamanan di atas agama kami dan kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak disakiti. Dan juga kami tidak mendengar sesuatu pun yang kami benci. Nah, sehingga para sahabat saat itu betul-betul tenang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian datang rombongan-rombongan berikutnya dan termasuk juga orang-orang kufar datang ke sana dikarenakan hasad. Untuk apa? Untuk mengusahakan agar kaum muslimin terusir dari negeri tersebut. Juga di antara usaha mereka dengan memberikan khabar-khabar palsu, yaitu dikabarkan bahwasanya orang-orang musyrikin telah masuk Islam sehingga yang telah hijrah ke Habasyah pulang. Dan ketika mereka pulang, mendapatkan siksa yang lebih daripada waktu-waktu sebelumnya. Akhirnya terjadi hijrah ke Habasyah yang kedua. Jadi yang dimaksud dengan hijrah pertama dan hijrah kedua yaitu apa? Periode ikhwan ketika apa? Yang berhijrah ke Habasyah sudah pulang. Nah, adapun gelombang demi gelombang yang berangkat ketika belum ada yang pulang, ini tetap kategori hijrah pertama. Kemudian setelah pulang, ada yang pulang, kemudian berangkat lagi, itu hijrah yang kedua. Qala madza fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'indama mata an-Najasyi rahimahullah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala An-Najasyi wafat radhiyallahu anhu? Wal jawab na'ahu lin-nas wa shalla alaihi salatal ghaib. Beliau memberitahu tentang wafatnya Najasyi tersebut kepada manusia. Dan ini termasuk perkara yang disyariatkan, yaitu an-na'i. An-na'yu yaitu apa? Memberitahu tentang wafatnya atau tentang meninggalnya seseorang dari kaum muslimin, tapi dengan pemberitahuan yang tidak berlebih-lebihan, ya kawan. Sekedar memberitahu dengan tujuan untuk kaum muslimin mendoakan dan menghadiri, menyaksikan jenazahnya dan menyolatinya. Adapun kemudian berlebihan dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan atau jasa-jasa, ini perkara yang dilarang karena termasuk dalam niyahah. Dan niyahah masuk kategori dosa besar. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati Najasyi ini dengan salat ghaib, di mana Rasulullah saat itu di Madinah atau di Mekah ketika meninggalnya Najasyi. Taib. Jadi hal itu terjadi ketika Rasulullah SAW sudah di Madinah. Dengan alasan tadi, kenapa? Karena disyariatkan salat ghaib, menunjukkan di sana sudah tidak ada lagi kaum muslimin. Para sahabat sudah apa? Tidak ada yang berada di Habasyah. Taib, karena memang kembalinya para sahabat ikhwani fillah di awal-awal menjelang hijrah, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan sanad yang hasan. Taib, ketika terjadi
pemberontakan atau terjadi pertempuran di sana. Nah, untuk menggulingkan Ashamah Najasyi ini. Ummu Salamah mengatakan wa da'awna Allah azza wa jalla lin Najasyi bidzuhur ala aduwi. Kami mendoakan untuk Najasyi agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan dia atas musuh-musuhnya, wa tamkin fi biladih, dan untuk mendapatkan kekokohan di negerinya. Wastausaqa alaihi amrul Habasyah, dan agar tetap perkara atau kekuasaan Habasyah di tangan beliau. Fakunna indahu fi khairi manzilin hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah. Ini berhubungan dengan Ummu Salamah dan rombongan. Sampai kami tiba di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali dalam keadaan beliau masih di Mekah. Nah, jadi para sahabat kembali saat itu Habasyah Najasyi masih hidup. Najasyi masih hidup. Sekarang dalilnya apa? Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang meninggalnya Najasyi. Apa istilah tadi? An-na'yu. An-na'yu itu pemberitahuan tentang kematian atau berita lelayu. Ini istilahnya dalam istilah syar'i namanya na'i atau na'yu. Berita lelayu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita ini ya dari wahyu, ikhwan. Bukan dari berita siapa-siapa. Kenapa? Karena dalam kisah tersebut, dalam hadis, Nabi yang memberitahu para sahabat yang ada di situ. Kalau bukan dari wahyu, tidak akan mungkin beliau mengetahuinya dalam keadaan jarak yang begitu jauh. Jadi Nabi memberitahu tentang meninggalnya Najasyi pada hari kematian beliau. Maka beliau pun keluar ke musalla. Nah ini juga kalau seandainya masih periode Mekah, tidak akan berani terang-terangan. Naam, taib. Fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Kemudian beliau bersaf, menata saf bersama dengan para sahabat dan bertakbir 4 kali sebagaimana syariat untuk salat jenazah. Dalam hadis ini selain menunjukkan pemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Najasyi, di sini juga bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin memberikan hidayah dan ingin memuliakan hambanya, maka mesti tidak ada penghalang yang akan menghalangi hal tersebut. Walaupun dia hidup sendirian di tengah-tengah orang-orang Nasrani, tapi ketika ada iman padanya, dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemuliaan. Dan sebaliknya, ketika Allah ingin hinakan sebagian hambanya, walaupun dia di tengah-tengah sebaik orang, di tengah-tengah kaum yang paling baik, yaitu para sahabat, tapi ketika Allah ingin menghinakan, ya dia tidak akan masuk Islam. Bahkan tahu kebenaran Islam, bertemu dengan Rasulullah, tapi hatinya apa? Hatinya ada kemunafikan, seperti yang terjadi pada siapa? Gembong munafikin indaka Umar. Naam, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembong munafikin. Lihat, seandainya dia mendapatkan hidayah, dia akan menjadi seorang yang mulia, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikianlah hidayah Allah pilih
Nah, dari hamba-hambanya siapa saja yang dia kehendaki yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Maka banyak-banyak meminta kepada Allah untuk mendapatkan hidayah. Sebagaimana juga kita diperintahkan dalam salat-salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Meminta hidayah ke jalan yang lurus. Hal lain juga pada hadis ini menunjukkan pensyariatan salat jenazah secara salat gaib. Nah, dan tidak kita dapati kondisi yang lain Nabi SAW melakukan salat gaib kecuali pada kisah Najasyi ini. Karena memang tentunya kondisi yang seperti itu jarang, yaitu matinya seorang muslim dalam keadaan tidak ada yang menyolatinya. Baru di sini disyariatkan salat gaib. Adapun ketika ada yang menyolatinya maka sudah tidak disyariatkan. Dan pada zaman-zaman sekarang misalnya seorang hilang, nah tenggelam di laut misalnya. Nah ini boleh seorang melakukan salat gaib. Tapi kalau misalnya terjadi musibah yang sering terkadang rame-rame diumumkan setelah Jumat salat gaib untuk korban musibah di negeri ini negeri itu. Padahal orang-orang yang di negeri tersebut sudah melakukan salat. Maka yang demikian tidak disyariatkan. Nah, karena disyariatkannya salat gaib yaitu apabila si mayit atau jenazah tersebut belum ada yang menyolatinya sama sekali dari kaum muslimin. Nah, sebagaimana keadaan Najasyi yang beliau meninggal di negeri orang-orang Nasrani. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad.